Kita ngaji dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Sunni Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furu'ihim wa man tasbah ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, halaman 12 ya, halaman 12. Untuk episode ini ya, kalau boleh dibilang episode, Bapak maknain pakai bahasa Jawa aja ya, karena ini bentuknya cerita. Bapak itu nggak punya keterampilan cerita gitu. Jadi Bapak baca aja, nanti otomatis kalian paham ya. Maksudnya bahasa Jawanya nggak bahasa Jawa yang ribut, nggak, yang standar aja ya. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah iku a'lamu wa atahaqqaqu wa tayaqunu bil qalbi wa ubayyinu li ghairi. Arti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seperti yang kemarin ya, tidak hanya aku bersaksi, bukan cuma begitu. Tapi di sini a'lamu itu mengetahui itu punya kemampuan yang mapan lah, itu punya kemampuan yang cukup, terus menyatakan, meyakini dalam hati dan bisa menjelaskan ke orang lain. Soal apa? Anna Sayyidana Muhammadan bin Abdillah bin Abdul Muttalibi bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy itu siapa? Rasulun min indillahi, punya pengetahuan, menyatakan, meyakini dalam hati dan bisa menjelaskan ke orang lain, ke selain kita maksudnya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, benar-benar Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai disebutin itu bapaknya Nabi Muhammad itu Abdullah, bapaknya Abdullah itu Abdul Muthalib, bapaknya Abdul Muthalib itu Hashim, Hashim itu bapaknya Abdi Manaf. Itu sampai disebutin itu biar kenapa? Walaupun kita ini jaraknya sangat jauh ya, dari segi waktu udah berapa abad, 14 abad lebih, jaraknya juga jauh dari kota Makkah sampai kemari, itu kita tetap punya pengetahuan dan keyakinan yang istilahnya iman kita nggak kalah sama orang-orang dulu. Makanya orang-orang yang segenerasi kalian, semasa kita ini, ada pendapat yang ini nggak kalah keren dari masa-masa yang dulu. Kenapa? Kalau zaman dulu sahabat terus itu ya, iman itu wajar karena ketemu langsung sama Rasul kan, melihat wajah Rasul kayak apa, perilakunya kayak apa, sehari-harinya kayak apa, sama keluarganya dan seterusnya. Tapi kita ini yang jarak dan waktunya itu jauh, punya iman yang mapan, itu sangat keren lah gitu. Jadi bukan cuma aku bersaksi itu tadi ya, jadi punya pengetahuan lebih, terutama misalnya tentang keluarganya. Makanya di bawah ini nanti disebutin, akan dijelasin sejarah singkatnya. Nah kita baca aja ya. Rasulun min indillahi arsalahullahu ila kafatil khalqi. Dan Nabi Muhammad itu diutus bukan cuma untuk kita sebenarnya, tapi untuk seluruh makhluk. Arsalahu Allahu ila kafatil khalqi bidinil islami. Dengan agama Islam yang dibawa itu, sebenarnya Nabi itu tidak untuk
orang muslim saja, tapi untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk. Ya makhluk itu ya semuanya. Ya malaikat, ya jin, ya manusia, ya hewan, ya benda mati, ya semuanya. Gitu. Fayajibu alaina al-imanu bihi. Maka kewajiban kita adalah mengimani itu. Oh, iman itu ya tadi ya. Jadi bukan cuma sekedar aku bersaksi tadi ya. Kalian jangan kayak orang khusyuk begini ya. Ya ini ngaji. Jadi misalnya butuh garuk-garuk, butuh apa ya? Garuk-garuk aja ya. Misalnya butuh nanya apa? Jangan seperti orang jamaah sholat ya, ngaji lucu. Pengen ketawa ya ketawa aja. Gitu ya. Fayajibu alaina al-imanu bihi. Nah, kewajiban kita yang pertama adalah iman. Wa tasdiqu bi kulli ma akhbarahu bihi anillahi ta'ala. Dan kita di samping mengimani itu membenarkan terhadap apa? Terhadap apa semua hal yang dibawa oleh Nabi itu adalah dari Allah, firman-firmannya maksudnya. Kita wajib membenarkan. Apa itu? Min umur dini wad dunya wal akhirah. Baik itu urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat. Semua yang dibawa Nabi itu adalah dari Allah. Kita harus membenarkan itu. Kemudian, nah ini Bapak baca aja ya, pakai bahasa Jawa gitu. Karena tadi Bapak kurang punya keterampilan untuk cerita. Nabi Muhammad itu siapa? Kita lihat. Waqat wulidalan, sungguh-sungguh dilahirkan. Sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil baladil amini, ing dalem tanah kang banget amane. Apa itu? Makkah al-Mukarramah. Jadi Nabi dilahirkan di kota Maka ini udah familiar ini. Watu fialan sedo sopo abuhu. Sedo itu meninggal. Nah, kalau bahasa Jawa paling tingginya sedo. Kalau kasar apa? Mati. Ya kan? Terus meninggal. Nah, kalau orang Jawa yang ini bahasanya sedo. Sedo itu ya sama, tapi di tingkatan yang lebih tinggi. Watu fialan sedo sopo abuhu. Bapak Kanjeng Nabi. Rupanya Abdullah wa huwa bibatni umihi. Pas bapaknya meninggal, Nabi Muhammad masih dalam perut, masih dalam kandungan ibunya. Wa kafalanan nanggung hu ing Kanjeng Nabi. Wa robbalan merawat hu ing Kanjeng Nabi sapa jaduhu. Sapa Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, kemudian setelah itu yang merawat siapa? Yang merawat adalah kakeknya. Siapa itu? Abdul Muthalib bin Hashim. Wardoat lan menyusui hu ing Kanjeng Nabi sapa ummuhu Aminatu binti Wahab. Nah, tentu yang pertama menyusui adalah mamanya bin Zuhroh bin Hakim. Suma ardoat mongko nuli menyusui hu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibah al Aslamiyah. Jadi setelah menyusu sama mamanya kemudian menyusu sama Suwaibah dulu. Suma Halimatus Sa'diyah. Setelah itu baru Halimatus Sa'diyah yang sangat terkenal. Di telinga kita kan taunya siapa yang menyusui Nabi? Halimatus Sa'diyah. Nah, urutannya sebenarnya ada menyusu sama mamanya dulu, kemudian sama Suwaibah, kemudian sama Halimatus Sa'diyah. Walam membalagholan ing dalam arikane nyampe somo Kanjeng Nabi minal umri saking umur siti bil umri siti sinina pas umur 6 tahun matat sedo aja ya, sedo kurang sopan kayaknya kalau meninggal gitu. Matat nulis itu sopo umuhu mamane Kanjeng Nabi Aminatu binti Wahab. Pas usia 6 tahun mamanya meninggal. Biasanya bapak tuh suka ikut ini, suka apa? Suka gampang terenyuh apa itu? Gampang terenyuh itu apa? Gampang kebawa emosi gitu. Apa ya?
nonton film aja itu bapak bisa nangis ya, bisa nangis. Makanya dulu kalau nonton film yang sedih-sedih itu bapak nggak suka ada temennya. Iya. Nah ini cerita-cerita ini ya. Ini walaupun ngaji kan boleh cerita kemana-mana. Dulu bapak zaman sendiri masih bujangan. Alvan belum ada gambarnya berarti. Bapak masih bujangan. Itu punya film favorit malam-malam. Judulnya Winter Sonata. Oh, tahu ya film Korea itu. Itu kalau mau nonton teman-teman bapak usirin. Jangan pulang. Kalian bubar. Saya mau tutup. Jadi kebetulan sendiri kan ditutup. Padahal bapak nonton itu, teman-teman biar pergi. Saya kenapa? Kalau kebawa emosi entah nggak ada yang tahu. Gitu ya. Ini cerita ini kan pasti sedih. Jadi pas bapaknya meninggal masih dalam kandungan, baru usia 6 tahun mamanya nggak ada juga, meninggal juga. Terus cerita selanjutnya sumamata jaduhu Wahab ya. Sumamata mongko nuli seda sapa jaduhu mbae Kanjeng Nabi Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib. Fakafala mongko nuli nanggung, maksudnya nanggung itu maksudnya terus diasuh lah gitu ya. Fakafala mongko nuli ngasuh ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi asyakiku kang asyakik itu paman kandung. Berarti siapa? Saudara dari bapaknya, saudara kandung dari bapaknya. Siapa itu? Abu Thalib bin rupane Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu adalah saudara kandung dari bapaknya. Makanya disebut amun syakik, itu paman kandung. Kandung itu seayah seibu. Jadi bapaknya sama mamanya, bapaknya Kanjeng Nabi itu sama dengan Abu Thalib. Wa dhaharat lang sangat jelas lahu kedui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayami sobahu ing dalam salah. Wa dhaharat lan sangat jelas lahu kedui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayami sobahu ing dalam ari kalane, maksudnya pada waktu masa kecilnya. Apa yang jelas? Alamatun nutai beberapa tanda, kafiratun kang banyak sekali. Tanda yang bagaimana? Tanda tadulu kang menunjukkan opo tanda menunjukkan ala annahu sak temene Kanjeng Nabi iku sayakunu akan menjadi lahu kedue Kanjeng Nabi opo saknun adimun. Jadi Nabi waktu masih kecil saja itu sudah banyak sekali tanda-tanda bahwa ini nanti bakal jadi orang besar. Jadi orang besar itu nggak ada yang hidupnya lempeng-lempeng aja, itu hampir nggak ada. Pasti ngalami payah. Jadi ibaratnya begini, orang kalau mau jadiin orang besar itu kan nanti memimpin orang banyak. Jadi dari kecil itu sudah digembleng sama Tuhan lah, ibaratnya begitu. Ini apa? Masih kandungan, udah nggak ketemu bapaknya. Masih kecil, masih 6 tahun udah tinggal mamanya. Akhirnya jadi pindah-pindah kan, ikut ini. Itu paling sedih itu. Iya. Kemudian yang berikutnya, falama balagha ing dalam ari kalane, maksudnya ketika Nabi nyampe arba'ina sanatan umur 40 tahun, anzala mongko menurunkan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atas Kanjeng Nabi biwasitatil amini, kelawan lantaran orang yang sangat dipercaya, rupane Jibril alaihi wasallam qauluhu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya begini, pas Nabi umur 40 tahun kemudian turun wahyu pertama lewat malaikat Jibril. Apa yang turun? Al-Qur'an. Nah, ayat yang turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, kita baca aja itu ya. Jadi wahyu pertama yang turun 5 ayat itu. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita baca seperti itu ya. Jadi itu adalah wahyu pertama yang turun, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Sumata taba'a mongko nuli bergelombang lah gitu. Terus menerus apa al wahyu wa amaralan perintahu ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah
perintah bitablighi ilan nasi kafatan. Setelah itu wahyu turun terus, bergelombang terus menerus, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia seluruhnya. Fabalagho mungkin nyampe akan sopok Kanjeng Nabi arisalata ing kerasulan, wa adalan nekani sopok Kanjeng Nabi al amanata ing amanah, wa sodako lan maksudnya gini. Jadi setelah itu ya wahyu disampaikan dengan amanah. Salah satu sifat Nabi itu nanti kan amanah. Amanah itu artinya apa? Kalau ini yang dapat dipercaya, ini wahyu, ini bukan wahyu ya, ini bukan wahyu. Kan suka ada kan, misalnya pas ngadepi perang, ada strategi perang begini, sahabat kan agak janggal. Nah, makanya tanya kan, yang Nabi, ini wahyu atau pendapat Nabi? Nah, seperti itu jelas. Jadi Nabi itu memang benar-benar bisa dipercaya. Kalau emang wahyu ya dibilang wahyu. Kalau bilang pendapat Nabi sendiri sebagai manusia, ya dibilang. Karena kadang-kadang yang berurusan sama dunia itu Nabi sendiri mengakui bahwa kadang-kadang sahabatnya itu lebih jago, misalnya urusan perang, ya kan? Yang biasa perang tentara kan pasti jago. Itu sangat bisa dipercaya. Wasodaqolan membenarkan hu ing Kanjeng Nabi. Wa amanan iman ngimani bi kan kelawan Kanjeng Nabi sapa man wong sabaqat lahu minallahi apa sadatu. Nah, terus nanti begini, begitu Nabi nyampein wahyu itu, orang yang beriman itu siapa? Orang yang memang ditakdirkan nanti orang yang beruntung. Jadi orang yang beriman itu memang orang yang sudah ditakdirkan terlebih dahulu. Maksudnya di Lauhul Mahfuz sudah ditulis bahwa ini orang nanti beruntung. Nah, itu nanti jadi iman itu dia. Ya, jadi bukan karena dia memang pengen iman, enggak. Gitu. Sedikit lagi. Sopoman sopoklahu melalui sa'adah. Jadi orang yang beriman itu memang sudah ditakdirkan akan beruntung. Wa kadzabalan mendustakan hu ing Kanjeng Nabi sopoman hakot alaihi opo asaqatu. Jadi orang yang enggak beriman waktu itu yang enggak beriman, memang dia sudah ditulis bakal dia celaka. Gitu. Wa aqamalan mukim sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalam Mekah. Ba'da nuzulil wahyi ing dalam sause turune wahyu salasa asyrata sanatan. Jadi setelah turun wahyu Nabi di Mekah selama 13 tahun. Berapa menit sudah? Nah, sudah jangan lama-lama ya, nanti bosen. Summa adzinallahu lahu bil hijrati ilal madinatil munawwarati wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi nanti kita harus hitung ya. Jadi biar nanti 1 tahun